Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi battle Chalk the Heaven episode ke-186. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan di alur cerita sebelumnya, di mana Shoyan telah membantu Jian menumpas pemberontakan 3 Raja Naga termasuk Raja Naga Utara alias Bewang yang secara kejam menelan Raja Naga Timur dan Raja Naga Barat serta membantai Naga Void di Pulau Naganya sendiri. Dengan aktivasi tubuh api, pemusnahan Bewang berhasil dibuat pindah alam sebelum kemudian diubah menjadi boneka tingkat doseng oleh Shoyan. Untuk meningkatkan kekuatan Bewang, Shoyan membawanya ke kolam petir Void dan bersama-sama menyerap petir iblis hitam. Shoyan baru saja hendak pergi dari kolam petir Void ketika tiba-tiba melihat 9 petir emas yang merupakan warna petir yang muncul ketika sebuah pil obat tingkat tertinggi lahir ke dunia. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Apabila petir di benua Doki ini diberikan peringkat seperti halnya api surgawi, 9 petir emas mungkin akan menempati 3 jajaran petir peringkat teratas setara dengan api teratai pemunian iblis atau api pelahap kekosongan. Ketika petir ini muncul yang kebanyakan bersamaan dengan lahirnya pil emas tingkat 9, dunia akan bergetar dan elit doseng akan tampak kecil di hadapannya dengan keagungan petir emas. Hal paling menakutkan dari fenomena turunnya petir emas adalah bahkan seorang elit biasa doseng akan berubah menjadi debu jika menyentuh petir ini dengan sembrono. Shoyan sebagai salah satu alkemis terbaik di dunia memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan pil harta karun tingkat 9, namun belum pernah terbesit di pikirannya untuk memperbaiki pil emas yang merupakan pil obat tertinggi sepanjang sejarah benua Doki. Naga petir emas besar terbaring di bagian terdalam dari kolam petir dan meskipun matanya tertutup rapat, energi pemusnahan menyebar dari dalam kolam hingga menyebabkan alam di sekitarnya terdistorsi. Shoyan tanpa sadar menelan seteguk air liur saat melihat pemandangan ini, apalagi setelahnya banyak petir iblis hitam yang menyerangnya seperti ular piton marah seolah tidak ingin tidurnya raja mereka terganggu oleh kemunculan manusia hina. Mata Shoyan berkedip ketika berbalik dan melarikan diri, di mana dia sebenarnya tidak takut pada petir iblis hitam, namun dia sangat merasa inferior pada naga emas yang tertidur. Kalau Shoyan menilainya seperti manusia, mungkin kekuatan naga emas itu setara dengan elit bintang 7 doseng. Namun ternyata petir iblis hitam yang Shoyan hadapi saat ini jauh lebih kuat dan sangat barbar dibanding sebelumnya, dan mendapat serangan tanpa henti pada akhirnya juga membuat kepalanya mati rasa. Karena itulah Shoyan melambaikan tangannya untuk memanggil Bewang dan Yiwa, di mana masing-masing melindungi Shoyan dari atas dan bawah. Shoyan tidak mau menunggu lebih lama di tempat berbahaya ini, baru saja mengepakkan sayap tulangnya ketika sebuah aura mencekam muncul dari belakangnya dan Shoyan menoleh hanya untuk melihat bahwa naga emas yang sebelumnya tertidur perlahan membuka matanya. Naga petir emas melebarkan mulut besarnya setelah melihat Shoyan, membuat petir emas setinggi 1000 kaki dalam sekejap menyambar Shoyan dari belakang. Shoyan tidak memiliki waktu untuk melarikan diri ketika melambaikan tangan dan membuat baik Bewang maupun Yiwa sama-sama muncul di depannya untuk memblokir petir emas. Tabrakan kuat membuat tubuh Bewang dikirim terbang, namun kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul. Sementara Shoyan juga merasakan energi yang sangat liar dan keras menghancurkan pusaran Doki di permukaan tubuhnya. Untungnya Yiwa dengan cepat melangkah maju sebelum melepaskan kekuatan melahapnya sampai ke puncak dan menelan sisa-sisa petir emas yang ada di permukaan tubuh Shoyan. Segera setelah Yiwa menelan petir emas, energi yang sangat kuat membanjiri tubuh Shoyan dan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk semua meridian dalam tubuhnya.
Shoyan melakukan yang terbaik untuk memurnikan energi liar di tubuhnya, dan begitu berhasil tuan muda ketiga keluarga Shou itu menemukan bahwa kekuatannya meningkat jauh lebih cepat dibanding saat menyerap petir iblis hitam. Sementara Shoyan mengalami peningkatan, ternyata bewang justru tidak mampu menahan penindasan petir emas dan garis retakan terbentuk di permukaan tubuhnya yang membuat Shoyan panik ketika buru-buru memasukkan boneka itu ke cincin penyimpanannya. Nah, tepat ketika Yiwa menelan garis petir emas terakhir di permukaan tubuhnya, sukacita memenuhi wajah Shoyan menyadari bahwa dia telah menerobos ke tingkat lanjut dari bintang 5 doseng. Sayangnya Shoyan tidak bisa tenang lama-lama karena merasakan aura spiritual padat berkumpul ketika naga emas meraung, menandakan bahwa 9 petir emas misterius itu sedang berusaha membentuk roh. Yang Shoyan tahu, ketika sebuah objek spiritual alami seperti api, pohon, maupun petir untuk membentuk roh, maka dia akan memiliki kecerdasan yang, dengan kata lain, kalau upaya petir emas berhasil, petir tingkat tertinggi itu akan menjadi sesuatu yang menyerupai api teratai pemunihan iblis di masa lalu. Nah, di sisi lain Shoyan tahu bahwa ketika membentuk roh, petir maupun api akan menjadi sangat lemah, dan kondisi ini mau tidak mau membuat Shoyan mupeng ingin menyempurnakan 9 petir emas misterius. Spiritualitas dalam mata 9 naga emas memang menjadi lebih padat, namun tubuh besarnya semakin meredup, dan riak pemusnahan yang menyebar darinya menyebabkan Shoyan berpikir jika sepertinya makhluk besar ini juga akan menuai kegagalan. Beberapa saat berlalu dan tubuh besar naga emas secara perlahan berubah menjadi olusi, membuat Shoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat formasi spiritual telah gagal dan memikirkan betapa sayangnya makhluk yang telah terbentuk entah untuk waktu berapa lama ini akan segera menghilang. Ketika itulah Shoyan melangkah mendekati naga emas yang menatapnya dengan mata redup sebelum menjelaskan bahwa kekuatannya yang besar menyebabkan spiritualitas terjanggal. Shoyan menekan simbol naga di kepala petir emas sebelum menarik kilat keemasan dari tubuh naga emas hingga membentuk naga emas dengan ukuran yang lebih kecil. Naga emas kecil itu tidak lain merupakan wujud kekuatan 9 petir emas yang penuh dengan kekuatan destruktif, di mana proses ekstraksi berjalan dengan cukup mulus karena naga emas rela meninggalkan kekuatannya untuk memperoleh kecerdasan. Enggak kayak warga mana gitu, dikasih serangan fajar malah langsung meninggalkan otaknya, bukan malah kecerdasannya doang tapi sama otak-otaknya. Shoyan memerangkap naga emas kecil dalam sebuah jaring api sebelum kemudian menyegel dan memasukkan naga kecil itu ke dalam tubuh Yiwa. Setelah berhasil menyegel naga emas mini, tangan Shoyan dengan lembut mengusap kepala naga emas besar sebelum mengumpulkan aura spiritual di sekeliling naga emas dan mengubahnya menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Shoyan tersenyum ketika melihat spiritualitas melonjak di dalam mata naga dari 9 petir emas misterius, kemudian sekali lagi menepuk kepala besarnya sebelum mentas dari dalam kolam dan meninggalkan naga emas yang mengamati punggungnya lamat-lamat. Saat ini 9 petir emas dapat dipersamakan dengan binatang kecil yang baru saja lahir, dan dia akan selalu mengingat sosok pertama yang dia lihat sebagai orang tuanya. Shoyan memang mendapatkan keuntungan besar dari kekuatan destruktif yang diekstrak dari naga emas. Keberadaannya membuat Yiwa sedikit kesal karena Shoyan benar-benar menyegel benda berbahaya seperti itu di dalam tubuhnya. Shoyan tertawa ketika melihat ekspresi bayi api di pundaknya cemberut sebelum mengusap kepalanya untuk menenangkan. Merasa sudah cukup lama meninggalkan Pulau Naga, Shoyan pun mengepakkan sayapnya sekali lagi dan dengan cepat menghilang dari area kolam petir void sebelum muncul di Pulau Naga yang saat ini telah berubah 180 derajat. Luasannya telah bertambah 4 kali lipat dan jumlah anggota Naga Void yang telah menyatu seluruhnya pun hanya bisa membuat Shoyan tercengang. Dengan persepsinya yang kuat, Shoyan sudah menangkap ada hampir 10 elit doseng di Pulau Naga, di mana jumlah ini memang layak disebut suku binatang iblis terkuat di benua Doki.
Beberapa naga void yang berpatroli membungkuk hormat di hadapan Shoyan, membuat Shoyan tersenyum sebelum bergegas muncul di halaman yang tenang ketika dua kecantikan menawan telah menunggunya. Dua kecantikan itu tidak lain adalah Tante Mendesa dan Dede Jian yang mempesona, yang langsung ngomel-ngomel karena Shoyan tidak juga kembali meskipun sudah 2 bulan berada di kolam petir poin. Medusa dan Jian juga hanya bisa tertawa pahit setelah Shoyan mengonfirmasi bahwa kekuatannya meningkat ke bintang 5 doseng tingkat lanjut dalam waktu kurang dari 2 bulan, di mana kecepatan ini membuat bahkan sosok seluar biasa Kaisar Naga Void kuno dan piton penelan surga 9 warna pun merasa iri dalam hatinya. Nah, berhubung masalah Naga Void kuno telah diselesaikan, Shoyan pun memutuskan untuk segera kembali ke aliansi, namun tidak memaksa suku Naga Void untuk buru-buru bergabung dan lebih baik fokus untuk menstabilkan masalah internal mereka lebih dulu. Shoyan merasakan emosi yang berbeda begitu kembali ke aliansi Rumah Langit, di mana kekuatan dan pengaruh aliansi tidak salah lagi meningkat drastis dan tidak ada berita yang berhubung dengan aula jiwa selama beberapa bulan terakhir. Aliansi Rumah Langit juga semakin viral setelah suku Piton 9 Tanah Mendalam memutuskan untuk bergabung, di mana meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Phoenix Iblis Surga, reputasi sebagai jajaran 3 teratas binatang iblis masih menimbulkan keributan di seluruh dataran tengah. Tanpa provokasi dari antek-antek Dajjal Aula Jiwa, kehidupan Shoyan sekali lagi menjadi sangat santai dan tenang, menikmati pemandangan lucu ketika istri dan putrinya bermain bersama yang membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu merasa tidak berdaya. Selama waktu ini, Shoyan juga memfokuskan perhatiannya pada penyempurnaan petir emas di tubuh Yiwa, namun ternyata api merah muda itu masih belum dapat menaklukkannya. Shoyan juga tidak melakukan banyak pertarungan setelah aliansi menemukan bahwa hampir semua aula cabang di dataran tengah dikosongkan, di mana hal ini kemungkinan besar disebabkan karena aula jiwa khawatir aliansi Rumah Langit akan menghancurkannya lagi. Tindakan impulsif ini terasa sangat berlebihan bagi Yolo, dan kepala aliansi itu telah meminta Piton 9 Tanah untuk membantu mencari tahu informasi tentang apa yang sebenarnya dirancanakan oleh aula jiwa. Shoyan mengangguk paham mendengar cerita panjang lebar gurunya sebelum tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan menanyakan kapan sih upacara pengobatan klan Yao yang seharusnya akan segera dimulai. Nah, tangan Yolo yang memegang cangkir perlahan mengepal dan bergetar ketika mendengar pertanyaan Shoyan, memikirkan betapa dia belum pernah kembali lagi ke klan setelah diusir dan telah berlatih sangat keras untuk mengukir nama kedua orang tuanya di tablet klan. Shoyan tersenyum saat melihat ekspresi rumit Abah dan meminta gurunya itu untuk melakukan apapun yang dia inginkan pada tablet klan Yao, karena tuan muda ketiga keluarga Shou itu akan memastikan Yolo mendapatkan haknya kembali. Mata Yolo terasa lembab saat dia menatap Shoyan sebelum lengkungan di wajahnya melebar ketika mendesah dengan tawa lembut yang tidak dapat ditahan. Singkat cerita, hari upacara penobatan klan Yao yang ditunggu-tunggu pun tiba, dan Yolo telah menjelaskan pada para sesepuh tentang rencananya untuk pergi ke alam Yao bersama Shoyan. Sementara itu, Shoyan juga berpamitan dengan keluarga kecilnya ketika menatap si tante yang sangat-sangat menggoda iman kalian semua yang sedang menggendong Xiao dengan senyuman dan meminta bantuan istrinya itu untuk menjaga aliansi selama dia pergi. Klan Yao terletak di pegunungan Shenlong yang terletak jauh di bagian selatan dataran tengah, dan area itu sekarang sudah dipadati oleh alkemis tingkat tinggi, mengingat upacara pengobatan adalah acara terpenting dari klan salah satu klan kuno tersebut yang bahkan dapat disejajarkan reputasinya dengan pertemuan pil. Alam bintang berada sangat jauh dari pegunungan Shenlong, tetapi perjalanan panjang hanya memakan waktu setengah hari untuk Shoyan dan Yolo yang memiliki kecepatan di atas rata-rata manusia biasa. Shoyan tampak cukup terpukau dengan kondisi gunung yang begitu asri sekaligus megah, di mana pada bagian tengahnya terdapat gapura dengan ruang yang terdistorsi sebagai pintu masuk ke alam Yao. Shoyan dan Yolo melihat banyak ahli memasuki gapura dan hendak melakukan hal yang sama ketika dicegat oleh beberapa penjaga.
Para penjaga itu ternyata merasa agak tersinggung ketika melihat ekspresi tenang Shoyan dan Abah, di mana ahli-ahli yang lain selalu menunjukkan penghormatan ketika memasuki gerbang. Shoyan meletuskan aura mengerikan dari tubuhnya ketika menjelaskan bahwa gurunya Yao Chen telah diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan, membuat percakapan pribadi segera menyebar ketika orang-orang tampak terkejut melihat kepala aliansi Rumah Langit dan muridnya yang sangat terkenal di seluruh alam YouTube ini, apalagi udah Gnosis yang bahas, ternyata juga datang. Ekspresi para penjaga langsung berubah ketika mendengar perkataan Shoyan dan tidak ingin membiarkan penjaga-penjaga itu mencari-cari kesalahannya. Shoyan langsung menyerahkan token giok yang membuat para penjaga jauh lebih hormat. Setelah melewati gerbang, Shoyan dan Yolo dibawa ke dalam kapal ruang angkasa yang akan mengantarkan mereka ke alam Yao, dan setelah melakukan penerbangan setengah jam lamanya, Shoyan dapat melihat gunung tinggi yang menembus awan dengan sekelompok aula dan bangunan besar muncul di hadapannya. Begitu kapal mendarat, Shoyan dan Yolo pun turun sebelum tiba-tiba saja wajah Abah menjadi linglung ketika seorang pemimpin dari banyak sosok yang berdiri di alun-alun memuji tidak tahu mauluan Yao Chen untuk kembali padahal telah diusir dari klan. Sosok pemimpin itu tidak lain adalah Yao Wangui, seorang tetua klan Yao yang bertanggung jawab atas pengusiran Yao Chen dari dalam klan. Segera setelah Yao Wangui berbicara, banyak olok-olok terdengar dari segala penjuru ketika menjuliti Yao Chen yang dikenal sebagai orang tak berguna yang diusir dari klan Yao puluhan tahun lalu, di mana sebagian besar memuji-muji kemampuan Yao Wangui yang tidak dapat dibandingkan dengan Yao Chen, berhubung Yao Wangui memang memiliki status yang sangat tinggi dalam klan. Sementara si antek-antek dajjal klan Yao ini mengolok-ngolok Yao Chen, para ahli yang berasal dari dataran tengah diam-diam menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa klan kuno akan cenderung menyembunyikan diri sehingga tidak mengetahui informasi apapun yang menyebar di dataran tengah. Padahal bagi semua ahli di dataran tengah, Yao Chen memiliki reputasi dan status yang tak tertandingi sebagai kepala faksi terbesar di benua Doki, yaitu Aliansi Rumah Langit. Lebih dari pencapaiannya sendiri yang sudah sangat luar biasa, Yao Chen memiliki kehormatannya lebih besar karena muridnya merupakan juara sekaligus tetua termuda Menara Api yang juga menjadi sosok di balik kemenangan Aliansi Rumah Langit ketika melawan Aula Jiwa dalam pertempuran Gunung Jatuh. Shoyan menunjukkan senyuman dingin di wajahnya ketika melihat Abah diejek sebelum dengan santai mengatakan kepada gurunya bahwa dia hanya perlu fokus pada tablet klan. Yao Wangui melepaskan tawa ketika mendengar kata-kata songong Shoyan sebelum mengatakan kepada Yao Chen untuk meninggalkan mimpinya karena tablet klan bukanlah tempat untuk orang buangan. Kata-kata hujatan lagi menggema di alun-alun ketika para penjilat Yao Wangui menyarankan tetua klan itu pergi ke aula Dewan Tetua dan meminta para tetua agung untuk mengusir Yao Chen beserta muridnya daripada mengotori mata mereka semua. Shoyan terus tersenyum saat melihat anggota klan Yao sebelum menanyakan apakah mereka sudah selesai menjulit dengan kegoblokannya. Seorang tetua klan Yao meminta Shoyan untuk tidak bertindak sembrono, namun belum sampai kata-katanya selesai, kaki Shoyan menginjak kepalanya dan membuat tetua klan itu menubruk tanah dengan kejam. Tanpa membiarkan si antek-antek dajjal ini mengatakan kegoblokan lain, dalam sekejap mata Shoyan telah membuat rombongan netizen julid klan Yao sudah memeluk wajah mereka yang babak belur sambil berguling-guling di tanah seperti anjing yang dipukuli. Yao Wangui merasakan kemarahan membumbung di hatinya ketika memerintahkan para penjaga untuk menangkap Shoyan. Namun sebelum bisa mendekati Shoyan, para penjaga itu telah dibakar oleh gelombang api merah muda yang luar biasa menakutkan. Mata Yao Wangui benar-benar menyusut ketika melihat Shoyan menghancurkan ahli klannya dan sekali lagi mengancam Shoyan untuk tidak bersikap sombong hanya karena dukungan Aliansi Rumah Langit di belakangnya. Shoyan hanya menggeleng ketika melihat sikap sok keras Yao Wangui sebelum meledakkan kekuatan dalam tubuhnya yang membuat ekspresi Yao Wangui berubah drastis saat menyadari bahwa Shoyan nyata-nyatanya merupakan ahli bintang 5 doseng. Nah, belum sampai pertikaian antara Yao Wangui
Wangui dan Xiaoyan benar-benar pecah. Seorang lelaki tua berteriak dengan suara menggema ketika menanyakan apa yang terjadi dengan semua keributan ini. Wangui langsung mode penjilat ketika cepuk pada tetua agung klan Yao alias Wanhuo yang baru saja datang mengatakan bahwa Xiaoyan telah bersikap seenaknya di alam Yao. Wanhuo menyipitkan matanya ketika meminta Xiaoyan untuk tidak berlebihan, padahal hubungan klan Yao dan klan Xiao di masa lalu cukup baik. Xiaoyan tertawa pelan ketika mengatakan bahwa jika klan Yao ingin dihormati oleh orang lain, maka lebih baik mereka belajar untuk menghormati orang lain lebih dulu. Ketika itulah, tanpa banyak babi bu, Xiaoyan meminta Wangui meminta maaf kepada gurunya, membuat Wangui atau menyipitkan matanya dengan senyuman lebar. Bagaimanapun statusnya sangatlah tinggi di dalam klan dan sebuah kemustahilan baginya untuk meminta maaf pada sampah seperti Yao Chen. Nah, berhubung rombongan bapak ini memilih untuk bersikap sok keras, Xiaoyan pun tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan cara paling brutal untuk memberi mereka pelajaran. Para sesepuh maju serentak untuk melindungi Wangui, namun segera diblokir oleh Yiwa yang membuat ahli klan Yao itu berubah menjadi ikan bakar. Sementara Xiaoyan melaju lurus ke arah Wangui ketika Wanhuo berusaha menghentikan pertarungan. Namun ternyata Wangui malah memanfaatkan interupsi Wanhuo sebagai momentum untuk menyerang Xiaoyan sebelum melepaskan angin kencang di telapak tangannya ke arah pemuda itu. Xiaoyan tidak bergeming sama sekali ketika menghantamkan tinjunya ke arah telapak tangan Wangui, membuat tetua klan Yao itu dikirim terbang hingga membentuk lubang dalam di alun-alun. Wangui menjadi gila setelah dikalahkan dalam satu serangan dan menyebarkan bubuk beracun yang sangat aneh ke seluruh alun-alun. Tanpa membiarkan Wangui tertawa puas setelah menyebarkan bubuk beracun, Xiaoyan melapisi tangannya dengan api merah muda sebelum meraih leher Wangui dengan kecepatan kilat. Wanhuo berteriak dengan buru-buru ketika melihat Xiaoyan benar-benar mengabaikan kata-katanya sebelum mengepalkan tangan dan membentuk tombak kaki 1000 kaki yang dilemparkan ke arah Xiaoyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wanhuo berkedip muncul di depan Xiaoyan ketika telapak tangannya menghantam dada pemuda itu dengan kekuatan penuh. Namun bukannya dada Xiaoyan yang terhantam, melainkan telapak tangan sosok hitam yang langsung bertabrakan dengan Wanhuo. Sosok hitam itu tidak lain adalah Bewa yang membuat Wanhuo semakin marah ketika mengingatkan Xiaoyan bahwa pemuda itu berada di wilayah kekuasaan klan Yao. Mata Xiaoyan sedingin es saat dia menatap Wanhuo dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berniat membuat kekacauan selama berada di alam Yao. Namun dia jelas tidak bisa diam saja kalau melihat netizen julid di klan Yao ini terus-menerus menghina gurunya. Yiwa dengan cepat turun saat suara Xiaoyan dingin terdengar hinggap di bahu pemuda itu dan menyebarkan panas yang mengerikan ke segala arah. Tidak hanya Yiwa, Bewang pun segera berdiri di sisi Xiaoyan, membuat bahkan wajah Wanhuo pun berkedut setelah melihat barisan kekuatan enggak ngotak dari yang dimiliki Xiaoyan. Melihat hal ini, kemarahan di wajah Panatua Wanhuo perlahan-lahan menghilang dan digantikan wajah putus asa ketika meminta maaf atas tindakan Wangui yang telah menyinggungnya. Mamam! Sesepuh lain klan Yao langsung mengungkapkan ekspresi tidak terima mendengar permintaan maaf Wanhuo dan menunjukkan raut tenggelam ketika tetua agung klan Yan itu dengan marah memerintahkan para tetua kolot itu untuk diam. Xiaoyan cukup terkejut melihat Wanhuo mengakui kesalahan dengan sangat kesatria, membuat ekspresinya yang dingin secara perlahan berubah lebih hangat sebelum kemudian menoleh ke arah Abah untuk meminta arahan. Yolo mengangguk sekilas ketika meminta Xiaoyan untuk tidak bersikeras berhubung Panatua Wanhuo sudah meminta maaf kepada mereka. Wanhuo menatap Yao Chen dengan pandangan rumit sebelum kemudian menghela napas seolah menyesali keputusannya untuk tidak memeriksa pengusiran Yao Chen dengan lebih seksama di masa lalu. Siapa yang tahu bahwa orang buangan klan Yao akan menjadi eksistensi yang seluar biasa ini serta mengajari seseorang yang jauh lebih luar biasa lagi.
Xiaoyan mengangguk-ngangguk setelah mendengar kata-kata Abah sebelum melemparkan Yao Wangui secara acak dan mengingatkan bahwa Yao Wanhuo bahwa gurunya datang sebagai perwakilan aliansi Rumah Langit. Meskipun paksi mereka baru seumur jagung lamanya, Xiaoyan tetap tidak akan membiarkan aliansi Rumah Langit direndahkan tanpa alasan. Xiaoyan tidak merasakan sedikit pun ketakutan dan rasa hormat ketika berbicara lantang pada Yao Wanhuo, karena apabila mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, Xiaoyan yakin dia bisa menimbulkan kerugian yang tidak dapat dibayangkan oleh klan kuno tersebut. Yao Wanhuo juga mengetahui kekuatan pihak lain dan sekali lagi meminta maaf atas nama Yao Wangui sebelum memberikan hukuman pada para tetua yang tidak menghormati tamu dengan mengasingkan seluruhnya dari Gunung Obat selama 10 tahun. Xiaoyan menangkupkan tangan saat menghormati keputusan adil Yao Wanhuo sebelum kemudian mengikuti tetua agung klan Yao itu ke puncak Gunung Obat untuk membicarakan beberapa hal. Puncak Gunung Obat tertutup awan dan aroma obat yang menyebar menyebabkan hati siapapun menjadi tenang. Ketika Xiaoyan dan Abah muncul di Gunung Obat, keramaian segera menjadi kacau ketika menggibahkan bagaimana klan Yao mengusir Yao Chen dan pasti menderita penyesalan yang tidak bisa dibayangkan. Sebagai penguasa dari dataran tengah, bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa kepala aliansi Rumah Langit memiliki status yang setara dengan para kepala klan kuno. Abah menjelaskan beberapa hal mengenai upacara pengobatan, di mana meskipun menyerupai pertemuan pil, menurut Yolo gelaran besar klan Yao ini justru berada di tingkat yang lebih tinggi karena hanya alkemis-alkemis top benua saja yang bisa berpartisipasi. Apabila Xiaoyan bisa memenangkan upacara pengobatan, maka Yolo yakin muridnya akan diakui sebagai alkemis terhebat di seluruh benua Doki. Obrolan guru dan murid itu dihentikan ketika keramaian sekali lagi kacau karena kepala klan Yao yang bernama Yao Dan telah tiba di Gunung Obat. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan saat dia menatap Yao Dan yang sebenar-benarnya merupakan doseng bintang 7 yang bahkan lebih kuat daripada Pilgub. Yao Dan menyapa dan menangkupkan tangannya kepada semua orang sebelum kemudian matanya berhenti kepada Yolo ketika mengungkapkan pandangan rumit. Xiaoyan menyadari tatapan aneh itu membuat bewang sekali lagi muncul dan menatap Yao Dan dengan tatapan ganas. Yolo perlahan mengangkat kepalanya sebelum membungkuk hormat kepada Yao Dan, membuat kepala klan Yao itu diam-diam menghela napas ketika mengatakan bahwa mereka semua telah bersalah kepada Yao Chen. Yao Dan bergegas ke kursi pimpinan klan Yao ketika ahli yang luar biasa muncul, membuat bahkan Yolo pun terkejut melihat Mbah Senong yang merupakan golongan alkemis tua di benua Doki muncul dalam upacara ini. Hampir semua orang yang ada di gunung membungkuk hormat kepada Senong bergabung, tidak terkecuali Xiaoyan dan Yolo. Namun suasana penuh kehangatan dan kekaguman itu sepenuhnya berubah ketika awan hitam melonjak di tengah Gunung Obat sebelum berubah menjadi pria parubaya berpakaian hitam yang membuat Xiaoyan merasa familiar. Tidak salah jika Xiaoyan merasa familiar karena bapak-bapak yang baru saja muncul sebenar-benarnya adalah Hun Huzi yang juga merupakan anggota klan Hun yang terkenal karena pengkhianatannya pada Menara Pil puluhan tahun yang lalu. Episode ini ya lumayan campur aduk ya. Udah kita dibikin kesal sama si Antek Dajjal, Yao Wangui dan kawan-kawan, tapi juga puas karena akhirnya si anjing satu ini dapat hukuman yang setimpal dari tetua agungnya sendiri. Apalagi diacak-acak ya sama Xiaoyan, ini kampung halaman kunonya klan Yao. Nah ini sekarang muncul antagonis baru nih di bidang peralkemisan nih ya, alias si pengkhianat Menara Pil Hunji. Apakah si Hun Huji ini akan berpartisipasi dalam upacara pengobatan juga? Maaf ya kemarin tuh nggak upload itu karena tenggorokannya lagi nggak enak ya guys ya. Ini buktinya nih kalau tenggorokan enak gitu ya, jiwanya lagi barbar gitu. Wah mantap kali kan recordnya juga. Ya gitulah pokoknya mah, kalau nggak record, kalau nggak upload BTTH ya mohon maklum gitu. Kalau nggak sakit ya mungkin lagi nguras laut kali ya.